Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita semuanya. Dan kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita orang-orang yang percaya. Luar biasa Bapak Saudaraku, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, tentunya kita memiliki kerinduan, memiliki pengharapan untuk setiap hari kita lebih dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini yang menjadi dasar alasan kenapa kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan supaya kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan hidup yang ada ini, supaya memiliki satu kualitas, ya, menjadikan hidup kita bermanfaat, ya, bagi banyak orang tentunya. Dan Tuhan ingin supaya ketika kita menghadapi hari-hari, ya, kita menjadi umat pemenang. Karena kita tahu bahwa dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau harinya Senin sampai Minggu itu tetap sama Bapak Saudaraku. Apanya yang jahat? Kehidupan manusia bertambah hari tambah jahat. Walaupun sudah tahu kebenaran, namun manusia masih melawannya. Ya, kalau kita melihat sejarah zaman Nuh saja, ya, Tuhan sudah betul-betul melihat pada waktu itu kejahatan sudah sangat memuncak. Dan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi sudah, kalau diukur secara manusia, Tuhan sudah tidak tahan lagi. Akhirnya manusia dilenyapkan semua. Dan hanya tinggal Nuh, orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kita ingat juga Sodom dan Gomora, ya, yang selalu kita ingat, kejahatan yang begitu rupa. Sampai Tuhan dikatakan turun sendiri menyaksikannya sendiri. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dilenyapkan. Semuanya dibakar habis. Dan firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kejahatan manusia di zaman akhir akan lebih ngeri lagi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari-hari yang kita lewati sampai hari ini nampaknya, ya, Tuhan kok nggak datang-datang. Kok Tuhan tidak menghukum manusia yang jahat-jahat dan keji-keji. Makanya hari ini Bapak Saudaraku, kita tinggal di penghujung akhir zaman, dikatakan masa anugerah. Selama kita mendengar kabar baik, kita mendengar firman Tuhan, firman yang menyelamatkan, firman yang menghidupkan, firman yang memberikan hidup yang kekal. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita berbalik kepada Tuhan. Dari cara hidup manusia yang jahat, untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan masih bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Dia. Walaupun hari-hari ini dikatakan manusia semakin jahat dan bertambah jahat, tapi juga masih ada kesempatan untuk mereka datang dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tugas, yaitu tetap memberitakan kabar baik di akhir zaman yang tambah hari tambah jahat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tema kali ini akan saya beri judul terus memberitakan, jangan kendor. Terus beritakan firman Tuhan, jangan kendor. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Saudaraku, di zaman akhir manusia akan bertambah jahat. Dan ingat, kejahatan hanya bisa dilawan dengan kebaikan. Oleh sebab itu kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Bijaksana itu kalau diartikan orang yang pintar, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan janganlah kamu bodoh. Tuhan terus mengajar kita menjadi orang-orang yang pintar. Kalau di iklan orang pintar minum tolak angin supaya tolak anginnya ini juga bermanfaat. Tapi bagi kita orang-orang percaya, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti kebenaran, orang-orang yang mengenal pribadi Allah. Banyak orang mencari kebenaran, banyak orang mencari pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Namun kita sangat bersyukur karena kita percaya kepada Yesus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia yang menuntun kita, membimbing kita untuk berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Karena Yesus adalah memang Allah sendiri. Nanti kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita keyakinan. Kalau memang di dalam Yesus itu ada kehidupan. Di dalam Yesus ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi orang bodoh. Tapi Tuhan ingin supaya kita mengerti kehendak Tuhan sebagai Sang Pencipta.
Tuhan memiliki tujuan bagi setiap kita. Tuhan memiliki misi yang indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, bukan kecelakaan. Manusia celaka karena mereka mengambil keputusan yang salah. Manusia celaka karena mereka mengambil langkah-langkah hidup yang salah. Namun Tuhan tidak demikian. Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudaraku. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan mengajar kita untuk kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika kita memberitakan kabar baik, tentunya kita tidak hanya sekedar bicara atau ngomong saja. Namun Tuhan ingin supaya memperlengkapi kita. Sehingga ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan merasa aman. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan inginkan. Ambillah seluruh perlengkapan apa saja. Ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita bicara dan membahas tentang perlengkapan senjata Allah, ya tentunya kita akan membutuhkan waktu untuk belajar hal itu. Namun dalam hal ini saya hanya mau sampaikan bahwa kita harus terus memberitakan ya kabar baik, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan kabar baik adalah tugas setiap orang percaya, saudara dan saya. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar penonton. Kalau kita lihat penonton itu hanya sekedar bisa memberikan komentar. Kalau pemain di sepak bola, wah kalau salah, wah bodoh. Kamu harusnya begini begitu, pinter komentar. Tapi tidak melakukan dan bisa menjadi pelaku. Tuhan ingin supaya kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, memberitakan kabar baik sekali lagi adalah tugas setiap orang percaya. Ingat, kabar baik, bukan kabar buruk. Ya, bukan kabar burung, bukan kabar celaka, ya, bukan kabar bohong atau hoak, ya, ataupun kabar kabur. Habis memberitakan kebenaran, tapi dia tidak mau hidup dalam kebenaran. Ini orang yang memberitakan kabar kabur, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengabarkan terus kabur, tidak mau melakukannya. Artinya hanya bisa berkhotbah, memberitakan firman, tapi tidak mau melakukan. Karena hari-hari ini banyak ya orang yang memberitakan firman luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi hidupnya tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang undur dari gereja. Ya, karena mereka melihat orang-orang yang tidak yang harusnya menjadi panutan, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ini menjadikan kita semua ya yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang betul-betul berkenan, menjadi sedih, Bapak Saudara. Kadang saya heran kenapa gereja-gereja di Eropa, di barat mereka membangun sedemikian rupa indah dan besar namun kosong. Karena banyak orang-orang yang kecewa. Mereka tidak bisa melihat panutan yang seharusnya memberi contoh teladan. Ya, mereka hanya melihat ya hal-hal yang buruk. Namun makna berita kabar baik itu sendiri mereka lupa. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, mari kita harus semakin menyadari ya, sebagai pengikut Kristus kita digembalakan oleh firman Tuhan, bukan gembala A, B, C, D, tapi kita digembalakan oleh firman Tuhan. Siapakah firman Tuhan itu? Yaitu Yesus sendiri. Sehingga Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Amin. Iya, saya hanya sebagai pembicara, saya hanya menyampaikan, saya hanya memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu dipakai oleh Tuhan, apalagi saudara. Saya yakin saudara juga rindu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Makanya tema kali ini saya beri judul, terus beritakan kabar baik. Ya, jangan kendor Bapak Ibu, supaya banyak orang mendengar kabar baik, mendengar tentang Yesus Kristus, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, Tuhan menentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah diumpamakan ya seperti kuburan yang dicat putih luarnya, namun dalamnya penuh dengan kebobrokan. Ya, sehingga Yesus menentang mereka. Mereka hanya bisa mengajarkan tapi tidak bisa memberikan teladan yang baik. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, iblis senang dengan hal ini. Iblis selalu ingin mencari celah. Ya, setiap kita takut memberitakan kabar baik, takut menyatakan kebenaran. Karena ini Bapak Ibu Saudaraku pekerjaan iblis, supaya kebenaran itu tidak didengar. Firman Tuhan tetap harus disampaikan. Firman Tuhan melalui kehidupan kita harus tetap disampaikan Bapak Ibu Saudara. Iblis sangat senang ketika firman Tuhan itu terkunci. Firman Tuhan itu tidak disaksikan. Iblis sangat senang ketika kita, ya orang-orang percaya tidak dipakai oleh Tuhan, alias mati, tidak berbuat apa-apa. Namun kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, kalau saya terjemahkan di dalam Inggris, ya, King James Version dikatakan be therefore followers of God. Dikatakan pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar penurut-penurut, ya aku manut sama Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu berkata, ikutlah aku. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus selalu berkata, ikutlah aku. Dia tidak berkata, kamu harus manut sama aku ya. Kamu harus nurut sama aku ya. Ayo. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus selalu berkata, ikutlah aku. Bahkan ketika Yesus berjumpa dengan orang yang masih muda, dia sangat kaya, bahkan dikatakan dia seorang pemimpin. Ya, dia ingin sempurna. Tuhan berkata, jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai pengikut Kristus kita selalu ditantang. Kalau ingin sempurna Bapak Ibu Saudara, kita akan terus menghadapi tantangan demi tantangan. Kita tidak bisa sangkal hal itu Bapak Ibu Saudara, karena mengikut Yesus sangkal diri dan pikul salib. Tapi percayalah, nampaknya berat, nampaknya susah. Tapi ketika kita berjalan, hanya ikuti saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita setiap hari, kita akan merasa mudah Bapak Ibu Saudara. Jujur secara manusia, saya kadang berpikir, wah, ikut Tuhan itu ya tidak gampang ya. Memang tidak gampang. Kalau kita menggunakan akal kita, kekuatan kita, pengertian kita. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, dengan pengertiannya yang luar biasa, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita akan dimampukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, sampai hari ini saya masih bisa memberitakan firman Tuhan. Itu pun saya tahu dan sadar betul karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Jika Tuhan berikan kesempatan bagi saya, apalagi Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak ingin kita ini binasa. Tuhan ingin supaya kita kelak berjumpa dan bersama dengan Dia. Ini pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kata pengikut itu sangat penting. Karena kita adalah pengikut Kristus, followers. Followers Kristus. Betapa senang ya, banyak orang-orang terkenal, followersnya banyak. Wah, senang sekali ketika ikut TikTok, Facebook atau apapun ya, followersnya banyak. Wah, senang ya Saudara. Kita diikuti orang senang sekali karena kita ingin menunjukkan ya hidup kita waktu bahagia, waktu senang, atau bersaksi tentang kehidupan lah Bapak Ibu Saudara. Followersnya banyak, senang sekali. Dan Tuhan juga sangat senang ketika kita menjadi pengikutnya. Yesus sangat senang ketika kita mengikutinya, mengikuti jejaknya. Susah, senang, ya, bahagia dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan. Asal kita tetap mengikuti jejaknya, ikut Yesus, kita tetap memiliki kebahagiaan. Kenapa saudaraku? Karena ini kabar baik. Karena bersama dengan Tuhan itu jauh lebih mulia, kata Paulus. Lebih indah. Tapi jika aku harus ada di dunia ini, aku terus bekerja memberi buah. Buah itu berbicara teladan hidup. Ya, kita sudah banyak belajar tentang buah-buah roh. Dan kita bersyukur Tuhan selalu mengajar dan menuntun kita.
Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga dikatakan Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini maksudnya Bapak Saudaraku, supaya kita mengikuti jejak Kristus. Dia memberikan yang terbaik hidupnya bagi kita semua. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita memberikan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi teladan. Ya, walaupun tidak 100% sempurna amat kita memang, tapi kita setidaknya punya jaminan. Amin. Sehingga alasan mengapa kita harus memberitakan kabar baik, karena kita memiliki jaminan, yaitu firman Allah sendiri, yaitu pribadi Yesus sendiri. Karena kita tahu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan itu pasti akan digenapi, dan itu pasti akan berbuah, dan itu pasti akan menjadi berkat, dan kita rindu tinggal di dalamnya, tinggal di dalam firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Alasan mengapa kita harus memberitakan kabar baik, yang pertama karena kita memiliki jaminan, yaitu pribadi Allah sendiri. Jadi hari ini saya berani memberitakan firman Tuhan karena Tuhan yang menjadi jaminan. Amin. Bukan saya, bukan kepandaian, kekuatan yang saya miliki, tapi saya bisa karena Tuhan yang menjamin. Mari Bapak Saudaraku, mari kita terus beritakan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ya, ada penerimaan. Amin. Kita diajar untuk mengasihi, mengampuni selama kita bisa melakukan. Karena ada waktunya kita tidak bisa berbuat banyak untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ada waktunya. Kita sebagai pengikut Kristus ya akan diangkat bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari ini adalah kesempatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita bersama-sama melakukan. Kapan kita bisa melakukan? Memaksakan diri kita. Ya, pertama-tama dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, hari-hari kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun. Mari melakukan semuanya untuk Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Ya, mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena Tuhan yang memberikan jaminan. Yang kedua, karena kita memiliki teladan. Kata Yesus, ikutlah aku. Ya, baik kepada semua muridnya maupun terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat juga ya kata Paulus Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus juga mengikuti teladan Yesus, sehingga dia juga berani berkata, ikutilah teladanku. Dan Tuhan rindu supaya kita semua hidup juga menjadi teladan. Amin. Ya, tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya. Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami justru membuat kita ini semakin percaya dan berani untuk menjadi teladan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan zaman yang tambah jahat. Karena manusia butuh kabar baik. Kamu yang salah bertobat hari ini dan jangan lakukan lagi. Kamu yang berdosa jangan ulangi. Tuhan masih memberi kesempatan kamu untuk bertobat, untuk bisa menerima hidup yang kekal. Hari-hari terus berjalan, mari kita terus kabarkan kabar baik. Yang salah, yang hidup tidak benar, yang sering mencuri, yang berdusta, ya dan juga yang hidup dalam dosa, ingatkan mereka. Selama bisa dikatakan hari ini jangan keraskan hatimu, karena hari-hari ini tambah jahat Bapak Ibu Saudara. Itu harus kita kalahkan dengan kabar baik. Selama pintu anugerah terbuka, mari kita beritakan yang baik. Ya, kita belajar mengasihi dan mengampuni. Ya, jangan berkata kita ini yang sudah berusaha hidup benar, kita tidak luput dari masalah. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita pun terus, saya pun terus menghadapi segala persoalan. Tapi saya tahu saya tidak sendirian. Saya tahu Tuhan ada dalam hidup saya. Dan Tuhan yang memampukan untuk bisa menghadapi semuanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga Paulus berani berkata, ikutilah teladanku. Karena dia yakin bahwa bersama dengan Yesus dia bisa melakukan banyak hal. Bagian yang terakhir Bapak Saudaraku, jangan lupa Lukas 12 ayat 8 sampai yang ke-10. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ini Bapak Saudaraku yang luar biasa.
Sebagai pengikut Kristus kita jangan malu memberitakan dan mengakui Yesus sebagai pribadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, karena jelas kalau kita mengakui Dia, mengakui Yesus, kelak Yesus sebagai pencipta langit dan bumi akan hadir ke dunia dan Dia akan mengakui kita. Tapi barang siapa dikatakan ya, menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Yesus berkata di depan malaikat-malaikatnya, karena engkau menyangkal aku akan menyangkal engkau. Ini yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena Yesus yang menjamin hidup kita. Kita memiliki jaminan dan Dia sendiri yang menjadi teladan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Tapi ketika kita mengakuinya, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah zaman ini hanya Yesus yang memberikan kita kekuatan. Hanya Yesus yang menyanggupkan kita untuk hidup berkenan. Hanya Yesus yang memberikan kita kebenaran. Amin. Yesus yang benar. Ayat 10 dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini sangat dalam kalau mau dibicarakan. Namun satu hal yang harus kita ingat, ketika orang melawan Yesus, ketika orang mengatakan sesuatu melawan Yesus, Tuhan masih bisa mengampuni. Tetapi jika dia sudah menghujat Roh Kudus, kata menghujat itu sudah dikasih kesempatan untuk dia pulih, sudah dikasih kesempatan untuk dia bertobat, sudah dikasih kesempatan dengan waktu yang Tuhan berikan, namun dia tetap tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Tinggal tunggu waktunya. Dikatakan ia tidak akan diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, selama masih ada waktu ini, masa anugerah yang besar ini, mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Yesus sendiri yang berbicara, mari kita menghidupi dan melakukannya. Tidak ada sesuatu yang berat ketika kita percaya kepada Tuhan. Pekerjaan kita, firman Tuhan minggu lalu adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa itu? Yesus Kristus. Kenapa dikatakan diutus? Kalimat diutus itu bukan pribadi, itu utusan-utusan seperti raja mengutus bawahannya, bukan. Tetapi jika kita mencerna dengan baik, kalimat diutus itu adalah pribadi Allah sendiri yang turun. Memberikan teladan. Karena manusia tidak mampu. Hanya Tuhan yang bisa memampukan untuk kita menjadi berkenan di mata Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, mari kita terus semangat dan terus beritakan firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Perkatakanlah firman Tuhan, firman iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman yang lain, firman Kristus Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus beritakan kabar baik ini. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman Kristus yang memberikan keselamatan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Ajar kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Followers of God di dalam Yesus Kristus. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan yang baik. Kami tahu, kami sadar kami masih belum sempurna, tapi kami tahu dan sadar juga bahwa Engkau Tuhan yang menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa, kuduskan hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Berkati kami, berkati keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati apa yang menjadi pergumulan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan selalu ada dan Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.